Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah kepada keluarga, para sahabat, dan kepada semua umat Islam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wiqayatu bi ta'atillah wal bu'adi 'anil 'uqubah bi fi'li awamirihi wa bi tarki nawahihi. Mantap dalam taat kepada Allah, menjauhi dosa, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan sebagaimana yang termaktub pada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ayat-ayat yang kami bacakan, begitu juga hadis Nabi, itu adalah tentang jihad fisabilillah. Pada suasana perang, bagaimana terjadi pada masa Nabi, dalam arti zaman dan makan, terjadi juga saat sekarang ini, kemarin-kemarin ini, berapa lama. Maka menurut ayat 122 At-Taubah, seyogianya umat Islam ada yang berangkat ke medan perang, tapi ada juga yang bertafakuh fiddin. Kita merasakan dan menyaksikan betapa mujahidin di Palestina menghadapi musuh, dan kita juga bersimpati dengan memanjatkan doa, kemudian juga bersimpati dengan harta dan juga dana. Itu adalah merupakan bagian kebersamaan kita sebagai muslim dalam menghadapi situasi peperangan. Dalam keadaan yang aman, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 200. Di sana dikatakan bahwa umat Islam harus senantiasa bersabar dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meningkatkan ketakwaan itu, kesabaran tersebut, dan kemudian juga tetap waspada dan siap siaga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. Tafakuh fiddin dan ketakwaan ini merupakan dua hal yang di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 merupakan faktor yang menentukan diangkatnya derajat muslim pada kehidupan kita bersama, yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Derajat kehidupan muslim ditentukan oleh meningkatnya iman dan keilmuan tadi, yaitu program-program kegiatan-kegiatan tafakuh fiddin
dan kemudian juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tafakuh fiddin dan keilmuan, kegiatan keilmuan yang biasa kita sebut dengan tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis Bukhari tadi, bahwa meliputi yang pertama mempelajari atau ta'lim, yaitu ta'alam, kemudian yang kedua alamahu, yaitu tadris atau mengajarkan. Proses belajar mengajar merupakan inti kegiatan tarbiyah Islamiyah. Namun sebaiknya pada kehidupan yang makin kompleks ini, kita ingin agar supaya pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah kita selenggarakan secara holistik, secara wasi'atan syamilatan. Setidak-tidaknya konsep-konsep dan program-program yang harus kita selenggarakan dalam tarbiyah Islamiyah itu yang pertama ta'alim, yaitu ta'alam Al-Quran, ta'alama Quran dan hadis sebagai bayannya. Begitu juga ilmu-ilmu yang telah disistematikan oleh para ulama mujtahidin dengan tauhid, kemudian fikih, dengan akhlak dan funun-funun lainnya. Kemudian yang kedua, alamahu, yaitu mengajarkannya, yaitu tadris, proses pembelajaran yang terdiri dari belajar dan mengajar. Dua kegiatan ini yang pokok, namun dilanjutkan dengan kegiatan yang ketiga, yaitu tadrib, yaitu penelitian, pengkajian, dan pembahasan, agar supaya seluruh aspek yang kita pelajari dari Al-Quran, dari hadis, dan seluruh ilmu itu, baik funun-fununnya, juga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, selanjutnya adalah ada proses internalisasi dengan kegiatan tafhim, yaitu pemahaman sebagai penghayatan terhadap ilmu-ilmu yang kita serap, yang kita miliki, dan yang kita pelajari. Dari tafhim itu, apabila kita melaksanakannya, mewujudkannya, mengaplikasikannya, akan menjadi buah yang sangat bermakna. Sebab ilmu tanpa amal itu sama dengan sama pohon tiada berbuah. Yaitu tatbiqul ilmi, pengaplikasian atau pengamalan ilmu adalah merupakan hal yang niscaya. Ilmu yang kita peroleh, konsekuensinya adalah dengan pengamalannya. Sebab ilmu yang tanpa pengamalan itu akan menjadi beban saja bagi kita yang memilikinya. Dari tatbiqul ilmi, kita juga harus melanjutkannya dengan proses ta'wid, yaitu pembiasaan, yaitu agar supaya seluruh aspek yang kita miliki sebagai ilmu yang kita serap dari Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu lainnya, itu menjadi kehidupan habititas yang mewujudkan peranata-peranata kehidupan dalam kehidupan masyarakat, menjadi peranata sosial. Ta'wid ini akan menjadi lebih bermakna apabila ada proses regularisasi, yaitu membuat perundang-undangan, peraturan, dan pedoman-pedoman kehidupan. Maka proses tarbiyah lebih lanjut itu adalah taknin, agar supaya konun, pedoman, aturan-aturan tersebut akan menjadi petunjuk dalam pengamalan kehidupan yang berdasarkan Al-Quran, hadis tadi dalam kehidupan Islam dan ilmu-ilmu tersebut. Taknin ini apabila kita wujudkan dalam kehidupan kemasyarakatan dan keorganisasian, kita sering dengan ta'zim bil idarah, mulai tahdidnya sampai raqabahnya. Ini merupakan keniscayaan tarbiyah Islamiyah yang lebih efektif lagi dan diselenggarakan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan, kita sebut dengan tadbir, yaitu kegiatan-kegiatan pembangunan meliputi pembinaan dan pengembangan. Hadirin rahimakumullah, kegiatan yang paripurna dari tarbiyah Islamiyah itu adalah ta'dib, menjadikan semua nilai-nilai yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dari hadis Nabi, kemudian dikembangkan dalam ilmu-ilmu, dalam ilmu din, yaitu iman, Islam, dan ihsan, dan funun-funun baik secara sosial, alam maupun kemanusiaan, itu akan menjadi adab, menjadi budaya, dan menjadi adab. Sehingga thaqafah Islamiyah merupakan perwujudan terakhir dalam kehidupan, dalam program tarbiyah Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang
berkiprah di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati ini, mendapatkan kekuatan lahir batin untuk menyelenggarakan semua kegiatan tarbiyah Islamiyah melalui proses dengan anatomi yang holistik, yaitu wasiatan syamilatan. Yang pertama adalah ta'lim, yang kedua adalah tadris, yang ketiga itu adalah tadrib, selanjutnya adalah tafhim, setelah itu adalah tatbiq, kemudian ta'wid, taknin, tanzim, dan tadbir serta ta'dib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua sehingga kita benar-benar dapat mewujudkan sebagai insan yang thayyibah wa rabbun ghafur, menjadi umat yang thayyibah wa rabbun ghafur, menjadi qaryah yang thayyibah wa rabbun ghafur, dan menjadikan negeri kita sebagai baladah thayyibah wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.